meneruskan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama saya mau ucapkan terima kasih buat Pendeta Arianto dan juga seluruh pengurus dari Grace of God, Grace of God Indonesian Church, di mana merayakan ulang tahun yang pertama ya hari ini. Jadi kita bersyukur, saya bersyukur kalau pada kesempatan yang istimewa ini bisa sharing firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu saya teruskan satu ayat 5 sampai 7, yaitu saya ulang lagi sekali lagi firman Tuhan di Amsal 3 5 sampai yang 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Nah, saya mau share firman Tuhan berdasarkan dari judul, yaitu bersandar pada lengan yang kekal, ya, bersandar pada lengan yang kekal. Di China itu ada satu daerah wisata, itu di daerah ada satu taman nasional di China, di daerah Wulingyuan kalau nggak salah ngomongnya. Itu terkenal namanya Qiangjiajie. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah ke sana, tapi saya mau ke sana tapi belum sempat, ya belum nyampe ke sana. Nah, di sini memang menjadi satu taman nasional yang begitu luar biasa dan seperti Avatar gitu ya, kalau pernah lihat film Avatar. Dan di daerah ini, di Taman Nasional Park ini ada satu jembatan yang baru dibangun, dipakai, diresmikan tahun 2016. Itu jembatan kaca, ya, jadi jembatan yang panjangnya itu kira-kira 430 meter, lebarnya 6 meter, lalu kemudian tingginya dari bawah itu 300 meter. Jadi kalau jembatan berarti bisa dijalankan, diseberangi, dan yang membuat adrenalinnya keluar itu adalah karena ketika jalannya di kaca. Ya, jadi bisa bikin rasa takut ketika menjalani jembatan ini. Dan kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, ya, kalau orang berjalan di jembatan ini berarti dia harus apa? Dia harus percaya bahwa kaca yang diinjaknya itu akan kuat. Dia harus percaya bahwa jembatan ini juga kalau dilalui oleh banyak orang juga kuat. Makanya satu saat pernah ditutup jembatan itu karena satu kali jembatan ini, maksudnya harus dalam satu momen itu bisa menampung 800 orang. Tapi waktu itu pengunjungnya, turisnya itu ribuan orang. Jadi karena takut ambruk, itu sebabnya ditutup sementara untuk dibuat satu peraturan supaya aman. Nah, kalau saya merenungkan firman dari contoh ini dalam kehidupan kita, kadang kita juga melihat satu keadaan yang sama, khususnya saat ini, di mana kita hidup di istilahnya di satu keadaan situasi yang membuat kita takut, yang membuat kita banyak khawatir. Tetapi kita belajar bahwa kita harus bersandar kepada lengan yang kekal. Lengan yang kekal artinya tangan yang kuat yang tidak pernah lelah, yaitu tangan Tuhan.
Nah, mungkin menjadi pertanyaannya adalah saat ini bagaimana caranya supaya kita bisa bersandar pada lengan yang kekal itu. Nah, yang pertama yang kita belajar dari ayat yang ke-6 adalah caranya adalah percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada manusia, bukan percaya atau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata yang dipakai di sini sebanyak dan menunjukkan ketika dikatakan kata percaya artinya bergantung kepada sesuatu atau seseorang yang kita anggap kuat atau mampu. Makanya itu namanya percaya. Kalau tidak percaya berarti kita tidak menyerahkan apa yang kita mau percayakan kepada orang kalau seandainya orang itu tidak memiliki kemampuan. Jadi ketika orang menyerahkan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, maka akan ada rasa aman di dalam kehidupannya. Ketika dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, maka di situ kita ada harapan. Dan di sini kita belajar bahwa untuk kita bersandar kepada lengan yang kekal, maka kita harus lebih percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada diri kita atau kekuatan manusia seperti yang dikatakan Amsal ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan dilepaskan dari segala berbagai macam musuh seperti yang dikatakan Mazmur 22 ayat yang keempat. Pengalaman-pengalaman nenek moyang mereka diluputkan dari segala musuh. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Jadi ketika orang menaruh percaya kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Dan Tuhan juga akan menjawab doa-doa mereka ketika dia percaya kepada Tuhan. Seperti dalam 1 Tawaret 5 ayat 20. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutnya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pelimpahan itu. Maka disinilah kita belajar bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan, maka dia mendapatkan jawaban doa di dalam kehidupannya. Dan akibat dari orang yang percaya atau bersandar kepada dirinya sendiri, maka dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang sombong, yang congkak, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ketika orang juga mengandalkan kepada manusia, maka bukan hanya orang itu terkutuk, tetapi juga orang itu akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena di sini kita belajar bahwa di dalam Mazmur 146 ayat 3 sampai 4, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan apabila nyawanya melayang. Ia kembali ke tanah pada hari itu, lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi ketika kita mau bersandar kepada tangan Tuhan yang kekal dan kuat, sederhana saja, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya punya pengalaman dalam pelayanan ketika kita mencari seorang asisten untuk membantu pelayanan. Jadi waktu itu saya sendiri, karena asisten yang pertama itu sudah pindah ke Perth. Lalu kemudian kita mendapatkan juga anugerah bisa mendapatkan satu tempat warehouse tahun 2009 di North Redfield. Lalu disiapkan tahun 2012 warehouse ini sudah dirubah menjadi sebuah gereja dan kita mulai kebaktian. Dan di saat itu ada kerinduan untuk punya seorang hamba Tuhan yang melayani secara khusus.
Lalu ketika kita sudah melontarkan keinginan, kerinduan, nah kalau biasanya kalau sebelum ada kerinduan atau diberitahukan untuk mencari kebutuhan, untuk mencari asisten, biasanya ada orang-orang yang berkata, kapan dapatnya? Ayo kita perlu ini untuk anak-anak muda kita dan segala macam. Lalu saya berkata, nanti tunggu, pasti Tuhan ada waktunya. Ya. Tapi biasa, kalau belum maksudnya didapatkan terus untuk berkata kapan, ayo cepat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tempat, lalu saya sharing kepada para majelis dan berkata, saatnya sekarang kita harus mencari seorang asisten. Nah, biasanya kalau sudah ada pernyataan ini, biasa ada jemaat juga yang berkata, duitnya dari mana? Nah, itu normal kan? Karena kalau udah mau melangkah, pasti pertanyaannya, uangnya dari mana? Ya. Lalu saya berkata, pokoknya percaya Tuhan akan siapkan. Memang terus terang, kalau ditanya apa ada uangnya atau enggak ada budgetnya. Tetapi yang kita punya adalah percayanya bahwa Tuhan bisa mencukupi. Tuhan bisa mencukupi. Lalu akhirnya ya kita berdoa, kita mulai mencari, walaupun memang tidak tahu dananya, budgetnya itu dari mana. Satu saat, ini terjadi kira-kira tahun 2015, satu saat saya mendapat telepon dari seorang petugas dari State Revenue. Dia bilang, saya mau bicara dengan Pastor David Wijaya. Lalu kemudian saya berkata, oh ya saya sendiri. Lalu kemudian dia bilang, kenapa? Ada apa? Kalau State Revenue kan saya pikir, wah ini ada apa nih? Ini masalah duit ya, entah utang atau dikasih duit begitu. Lalu kemudian, oh saya ada seseorang, ya, sebenarnya ini orang bule, jadi orang Australia, suami istri tidak punya anak, dan saya tahu karena dua suami istri ini kita sempat minta pelayanan mengajar sekolah minggu di waktu anak-anak saya masih kecil. Suami istri ini setia, dia datang karena memang background mereka guru, lalu kemudian mereka datang setia mengajar sekolah minggu. Tapi ketika kita sudah keluar dari United Church, kita udah nggak tahu karena sudah tidak dipanggil lagi dan juga mungkin sudah lebih lanjut usia kedua orang tua ini, dan kita nggak tahu kemana mereka. Lalu kemudian dari statement ini bilang, itu orang ini namanya Kathleen Hook namanya, dia sudah meninggal. Jadi dalam will-nya itu ada nama gerejamu. Saya bilang, puji Tuhan. Saudara tahu rumahnya di mana? Rumahnya itu di Paddington. Saya pernah ke situ. Itu suami istri nggak punya anak. Saya pikir kenapa nggak angkat anak saya waktu itu. Itu rumahnya besar 2 story, lalu kemudian belakangnya itu park. Saya sudah bayangin, waduh, Tuhan ini luar biasa, ya. Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Karena saya bayangkan kalau misalnya dia masukkan, ya katakan nggak usah 50% lah, nggak usah 20% dari nilainya, 10% aja. Terus saya pikir-pikir, kalau rumahnya itu harganya 2 juta, waduh, coba bayangkan 10% ini berarti 200.000. Saya bilang, oke. Kalau ditanya nomor rekeningnya, baru kemudian kita kasih. Saya
terus terang saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur tuh mau mikirin berapa duit ini. Tuhan tahu kita mau cari makanya asisten. Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi saya yakin pada Tuhan ini luar biasa. Akhirnya saya hubungi pengurus juga termasuk bendaharanya. Saya bilang tolong cek rekeningnya apakah sudah masuk. Dan satu saat saya tanya kepada bendahara, saya bilang, Pak, udah masuk belum? Lalu kemudian bapaknya bilang, udah. Katanya. Wah, saya nambah, berapa? Itu kalau main kartu ya dipirit dulu gitu ya. Kira-kira ini berapa nih nolnya gitu ya. Saya bilang, berapa? 22.000. Ya, itu manusia kan? 22.000 ini salah nolnya. Jadi kayaknya ini salah nulis ini. Bayangan saya, pikiran saya ini udah 220.000. Saya bilang bener nggak? Iya bener, 22.000. Terus saya akhirnya cuman ya minta ampun juga sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, ya udah deh. Saya percaya bahwa kamu dikasih 22 aja, nggak perlu tambah 0. Karena kalau kamu nolnya 1 hilang, kamu tetap apa? Berharap kepada Tuhan. Saya pikir-pikir benar juga ya. Coba kalau 220.000, ya udahlah, nggak usah doa-doa lagi. Duitnya udah banyak begitu kan? Itu kan secara manusia begitu. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebenaran. Dan ini, kalau peristiwa ini, saya hanya membayangkan itu yang namanya istilahnya duit jatuh dari atas ya ini. Kenapa? Karena nggak pernah terpikir ada orang yang pernah melayani sebagai guru sekolah minggu dan ternyata kita aja udah lupa orang itu tinggal di mana, tapi dia tidak melupakan. Secara manusia kadang kita belajar bahwa kadang kita berharap, berekspektasi, atau kita berputar dengan pikiran kita, dengan mungkin kepintaran kita, kita cari jalan keluar sendiri dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan. Kadang kita sulit untuk dikatakan bersandar kepada lengan yang kekal, karena yang kekal itu nggak kelihatan masalahnya. Yang lebih mudah adalah ketika kita bersandar kepada yang kelihatan. Tetapi di sini kita belajar bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan artinya kita mau lepaskan segala pikiran kita, segala pengertian kita. Mungkin kita berpikir kita orang yang pintar, kita banyak akal, tetapi ada satu saat Tuhan tutup semuanya itu supaya kita percaya kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa diandelin lagi istilahnya. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi kecuali hanya Tuhan. Dan saya percaya bahwa perjalanan gereja Grace of God ini ada perjalanan dengan iman, percaya, karena mau bersandar kepada lengan Tuhan yang kekal dan kuat. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa cara yang kedua untuk kita bisa bersandar kepada lengan yang kekal itu adalah takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 itu sebabnya dikatakan, dalam ayat 6 memang sudah dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi cara yang kedua untuk kita bisa bersandar kepada lengan yang kekal, yang kuat, tangan Tuhan yang kuat adalah kita harus takut kepada Tuhan. Tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah merupakan kuncinya. Ya.
Jadi takut akan Tuhan, pemakaian takut akan Tuhan ini berarti yang pertama adalah ada perasaan ketakutan. Ya. Jadi takut akan Tuhan memang ada bicara mengenai menghormati Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan itu juga ada unsur bahwa memang ada ketakutan, ada rasa takut. Misalnya ketika orang Israel ketakutan orang Israel ketika Tuhan berbicara kepada mereka di gunung dan di tengah-tengah api, mereka takut. Ya. Tuhan telah berbicara, dikatakan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Jadi ada rasa takut yang artinya benar-benar memang bukan hanya sekedar hormat, tetapi benar-benar orang-orang Israel ini takut karena apa? Keagungan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan juga kita melihat dari Yakobus pasal 2 ayat 19, ini yang ditulis oleh Yakobus, engkau percaya bahwa hanya ada Allah, satu Allah saja, itu baik. Tetapi dikatakan apa? Setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, saya kadang nggak mengerti atau berpikir dengan ayat ini. Kalau ada manusia yang nggak percaya sama Tuhan, berarti dia lebih worse dari setan. Ya, karena setan itu percaya ada satu Allah, tapi mereka apa? Gemeter, takut kepada Tuhan. Makanya dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, maka mungkin juga kadang setan lebih baik juga. Artinya dia percaya ada Tuhan, tapi dia takut. Kadang orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tahu ada Tuhan, tapi apa? Sepantang petenteng dengan Tuhan, istilahnya. Tidak takut dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi dengan kata lain di sini kita harus sungguh-sungguh menyatakan rasa takut kita kepada Tuhan dengan sikap hidup kita, yaitu dikatakan menjauhkan dari segala kejahatan. Takut yang juga berarti kita benar-benar hormat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, hadirat Tuhan. Itu sebabnya kalau dalam konteks dari perjanjian lama, ketika orang-orang Israel masuk ke kemah Musa, beribadah di gereja di kemah Musa, maka mereka itu harus apa? Hormat. Hormatnya apa? Dikatakan karena dulu belum ada WA, belum ada Instagram, belum ada mobile phone, cuma dibilang gini, tidak boleh ada orang yang saling bicara, membicarakan hal-hal yang bersifat bukan berkaitan dengan Tuhan, maka orang itu akan mati. Itu waktu itu prinsip begitu. Makanya ketika orang Israel beribadah masuk ke dalam kemah suci dan mereka sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, mereka menunjukkan rasa hormat mereka. Tapi kalau sekarang di gereja sudah diumumkan pun ya agak susah saya. Ada yang lupa, ada yang. Jadi, ya itu nggak apa-apa lah. Tapi kadang orang dalam ke gereja itu semua pakai mobile phone. Betul? Sekarang memang praktis, nggak perlu lagi Bible gede-gede di bawah. Bawa ini aja. Dan lebih hebatnya itu adalah ada Alkitab di sini. Betul nggak? Nggak usah repot-repot. Tapi saudara jangan salah.
Ini saya mau kasih tipnya juga nih. Jangan salah pikir pendeta nggak tahu saudara baca Alkitab atau main WA. Itu saudara boleh berlagak begini ngelihat, tapi tangannya ngetak-ngetik. Itu bukan bahasa Alkitab. Itu main WA atau lihat Facebook, set. Nggak, maksud saya begini. Kenapa kita? Saya mau bayanginnya begini. Kalau kita nih kedatangan yang namanya orang-orang penting, ya, misalnya Pak Jokowi pernah ke sini, atau misal pun ada duta besar Indonesia. Kira-kira kalau ada dengan kita, saudara, nah ini kan penyakit kita sekarang ini. Kalau kita ngumpul makan, semua pegang sendiri-sendiri. Iya, dengan handphonenya. Kalau misalnya ada orang penting, orang yang terhormat, lalu kemudian dia mau ngajak bicara kepada kita dan kita terus begini, kira-kira sopan nggak? Nggak sopan. Makanya puji Tuhan, saudara dan saya masuk ke dalam rumah Tuhan, ke kemah Musa ini tidak ada yang mati. Karena kita hidup dalam masa anugerah. Kalau ini perjanjian lama mati kita. Tiap minggu ada yang mati gitu ya. Apalagi kita lagi pendeta khotbah, ada yang khotbah sendiri berdua, mati dua-dua. Makanya jangan ngomong kalau lagi pendeta lagi ngomong. Fokus ya dengan pendetanya, jangan sharing, ntar aja di rumah sharing. Nah, jadi kalau kita mau lihat, kalau kita ingin bersandar kepada lengan Tuhan yang kekal, yang kuat, maka kita percaya kepada Tuhan dan kita takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu menjadi sumber segala galanya. Makanya firman Tuhan ini bukan mengatakan, kalau kamu mau diberkati, bersandar kepada lengan Tuhan yang kuat, takut sama istri. Wah, bukan. Saya pernah punya pengalaman begini. Ada suami istri yang gak pernah pisah. Seumur hidupnya, sepanjang pernikahannya, pokoknya gak pernah yang namanya terpisah. Selalu kemana-mana berdua. Kemana-mana. Maksudnya kalau malam ya, kalau toilet segala itu sendiri. Tapi istilahnya nggak pernah libur sendiri, nggak pernah pokoknya pergi kemana sampai tidak, maksudnya sampai nginep terus kemudian tidak sama-sama. Pasti kalau kemana-mana sama-sama. Lalu kemudian satu saat ada saudara dari suami datang. Lalu keliling-keliling, ya, pergi jalan-jalan. Nah, saya terkejut dan juga merasa, wow. Karena apa? Karena suami ini dia yang setahu saya, dia bisa meninggalkan istrinya untuk pergi menemani saudara. Waktu pulang dari liburan, saya bilang, aduh, Bapak hebat. Baru pertama saya mengetahui Bapak bisa pergi tanpa istri. Terus dia bilang begini, ya Pak David, itu juga karena istri saya yang suruh. Ya saya udah marah. Wah, hebat. Maksudnya kemajuan. Istri saya yang dorong kamu gak pergi. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa dalam hidup kita yang namanya takut akan Tuhan itu bukan takut akan Tuhan yang artinya terbatas, hanya seolah-olah kita takut kepada manusia dan bisa tidak takut kepada Tuhan.
Tetapi kalau takut akan Tuhan berarti juga harusnya lebih daripada itu, bahwa kalau kita takut sama Tuhan, maka kita nggak perlu takut sama manusia. Karena apa? Karena kita takut sama Tuhan. Yang artinya adalah bahwa kita menjauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini memperlengkapi dalam perjalanan kehidupan gereja Grace of God ini. Dan kita semua yang hadir pada saat ini, untuk kita boleh bersandar pada lengan yang kuat, yaitu dengan kita mempercayakan dengan segenap hati kita, bukan mengandalkan pengertian kita, kepintaran kita, dan kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, Dia akan memimpin kita.